jadikanlah Yesus sebagai pokok pujian kita, pokok sukacita kita. Sehingga setiap hari saya dan saudara bisa bersukacita. Walaupun begitu banyak kabar buruk yang terdengar di sekeliling kita. Bro Arif, sudah waktu ibadah online lagi nih. Sudah cek sinyalnya belum? Tenang saja, sudah siap, aman. Wah, ada apa lagi nih? Kuotanya habis, Bro Arif. Aku beli dulu di planet sebelah ya. Starkit di rumah, ayo ikutan ibadah online Starkit. Starkit, let your light so shine. Perayaan Natal MDC Jakarta akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2020 jam 7 malam. Perayaan Natal yang bertemakan Christmas at Home ini akan diadakan secara virtual yang dapat diakses melalui Zoom ataupun YouTube MDC Jakarta. Untuk mendapatkan link Zoom, saudara dapat mendaftarkan diri saudara melalui pemimpin kesan atau melalui sekretariat MDC Jakarta. Mari rayakan bersama sukacita Natal tahun ini, sekalipun hanya di rumah saja. Selamat hari Minggu Jemaat MDC dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah mempersiapkan hati dan pikirannya untuk memuji, menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Tony Suwardi dengan tema Homecoming of Joy atau Perayaan Sukacita. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita satukan hati. Kita puji nama Tuhan, sebab Dia berkuasa. Ada kuasa dalam setiap pujian. Sama-sama katakan haleluya. Kota benteng perlindungan.
Ada kuasa dalam nama Tuhan. Kuasa yang membebaskan, kuasa yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Kami meninggikan Kau Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan. Kami rindu. Kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
Bapak, Ibu, Saudara, tanpa terasa sudah 1 tahun pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia. Tentunya hal ini bukan untuk dirayakan, tetapi untuk tetap didoakan dan diwaspadai agar setiap kita, Saudara, tetap berjaga-jaga dan tetap hidup sehat, terhindar dari COVID-19. WHO mencatat COVID-19 ini terdeteksi pada tanggal 31 Desember 2019. Dan sejak saat itu, Saudara, penyebaran COVID ini mulai meluas ke Asia Tenggara, ke Singapura, ke Malaysia, kemudian terus meluas sampai ke benua Eropa, Amerika, bahkan sampai ke Afrika. Saya ingat pada tanggal 7 sampai 10 Maret 2020 yang lalu, Saudara, saya dan istri sempat ke Singapura, Saudara, untuk melayani MDC di Singapura. Dan pada saat itu saya melihat airport Changi begitu sepi, tidak seperti biasanya, Saudara. Begitu lenggang, tidak banyak orang yang ada di airport tersebut. Dan semua orang memakai masker, memakai seluruh perlengkapan untuk menjaga kesehatan mereka. Demikian juga di Singapura, Saudara, tidak banyak turis yang ada pada waktu itu. Dan puji Tuhan, saya dan istri bisa kembali ke Jakarta dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Saudara, selama 1 tahun ini, hampir 1 tahun ini, begitu banyak berita-berita yang buruk, berita-berita yang tidak baik yang terdengar sehubungan dengan COVID-19 ini, Saudara. Di Eropa misalnya saya dengar begitu banyak kota-kota, negara yang di lockdown. Paris, Italia, dan begitu banyak negara-negara, Saudara, yang tertutup untuk kunjungan turis. Sehingga banyak orang sepertinya merasa begitu ketakutan. Belum lagi saya mendengar juga berita-berita begitu banyak kematian-kematian yang melanda di negara-negara Eropa khususnya, Saudara. Ada begitu banyak ribuan jenazah yang ada di pinggir-pinggir jalan yang tidak terurus untuk dimakamkan. Dan itu adalah berita-berita yang menakutkan bagi begitu banyak orang. Nah, Saudara, berita-berita itu terdengar sampai hari ini. Ada hanya sedikit mungkin berita-berita yang baik. Berita-berita tentang berkurangnya penyebaran COVID, tetapi tidak lama kemudian naik kembali. Tentang antivirus dari COVID-19 ini yang katanya sudah ada, tetapi kepastiannya pun belum kita bisa dapatkan, Saudara. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan broadcast sebuah video tentang sepasang suami istri, Saudara, yang bunuh diri melompat dari tempat usahanya yang tinggi, Saudara, dimulai dari istrinya melemparkan dirinya, Saudara, dan mati. Dan kemudian saya lihat di video itu banyak orang berusaha menahan suaminya untuk tidak bunuh diri juga. Berteriak-teriak, jangan. Tapi akhirnya suaminya melemparkan diri dan mati bersama-sama dengan istrinya. Hal itu terjadi karena usahanya tidak lagi bisa berjalan dengan baik, Saudara. Jadi begitu banyak hal-hal yang buruk, berita-berita buruk yang kita dengar sepanjang 1 tahun ini. Ada orang yang suka setiap hari membroadcast laporan tentang penyebaran virus COVID-19 ini di seluruh dunia. Dan berita-berita itu sepertinya sengaja disebarkan untuk menebarkan ketakutan-ketakutan yang ada. Nah, Saudara, kita tentunya bosan dengan berita-berita buruk tersebut. Hari ini saya ingin memberitakan sebuah kabar baik buat kita semua. Kabar sukacita bagi kita semua. Oleh karena itu sebelumnya mari kita berdoa meminta penyertaan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami sudah jenuh dengan berita-berita yang buruk. Berita-berita yang tidak baik, kabar-kabar buruk. Dan kami rindu untuk mendengarkan kabar sukacita, kabar yang baik daripada firman Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin Tuhan mendengarkan kabar sukacita daripada Engkau. Sehingga hidup kami mengalami sukacita, hidup kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Kisah tentang gembala-gembala yang mendengar kabar sukacita dari malaikat-malaikat.
Saya bacakan firman Tuhan hari ini, Lukas pasal yang kedua ayat 8 mulai sampai ayat yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, kabar kesukaan atau kabar baik di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 itu merupakan kabar baik yang sangat berbeda dengan kabar baik yang lain, saudara. Kabar baik yang lain misalnya kabar baik yang biasa. Orang mendapatkan anak, itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Di dalam Yesaya dikatakan si mandul bersukacita karena mereka bisa melahirkan, mereka bisa mendapatkan anak. Kabar baik yang lain misalnya kita mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Kabar baik yang ditulis di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saya bacakan kembali ayatnya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, kata memberitakan kesukaan besar ini merupakan kata yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu dia membacakan gulungan kitab Yesaya di dalam bait Allah yang tertulis di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Kata yang sama, memberitakan kesukaan besar atau memberitakan kabar baik, itu dipakai kata yang sama dalam Lukas pasal yang keempat yang berbunyi demikian ayatnya, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik." Ya, saudara, kabar baik ini sama dengan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10, memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dikatakan kabar baik disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, kabar baik di sini dalam bahasa aslinya itu berarti euangelizo, ya. Kata bahasa asli, kata bahasa Latin Yunani, saudara, dari kabar baik yaitu euangelizo, artinya kabar baik yang sehubungan dengan kehadiran Yesus sebagai juru selamat. Kabar baik yang merupakan kehadiran kerajaan Allah di dalam kehidupan setiap orang, saudara. Jadi kerajaan Allah ini adalah hal yang spesifik, atau Yesus Kristus adalah berita yang sangat spesifik di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang kita baca tersebut, saudara. Nah, apakah kehadiran Yesus atau kehadiran kerajaan Allah itu, saudara, dalam kehidupan
setiap orang yang menerima kerajaan Allah itu, saudara, dampaknya sangat luar biasa sekali. Di dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17, dikatakan firman Tuhan, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan soal minuman. Jadi kerajaan Allah itu, saudara, tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya jasmani, keberhasilan, kepopuleran, dan hal-hal yang sedemikian, ya saudara. Tetapi kerajaan Allah itu berbicara tentang 3 hal. Kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah soal kebenaran. Saudara, kebenaran itu adalah sesuatu yang absolut. Kebenaran itu hanya satu, yaitu siapa? Yesus Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran. Saudara, tidak ada yang lain, saudara. Kebenaran hanya ada satu, yaitu Yesus. Oleh karena itu, kalau kita menerima Tuhan Yesus, menerima kerajaan Allah, artinya kita menerima kebenaran. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saudara, kerajaan Allah itu berisi damai sejahtera. Semua orang tentunya menginginkan damai sejahtera. Apalagi pada hari-hari ini, saudara, ketika dunia dilanda oleh begitu banyak ketakutan, manusia membutuhkan damai sejahtera. Dan yang ketiga yang hari ini kita akan fokuskan, hari ini kita akan bahas bersama-sama, yaitu, saudara, sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi sukacita ini berbeda sekali dengan gembira. Gembira adalah sesuatu yang berasal dari luar, saudara. Kalau saudara dapat kabar gaji saudara naik, wah, saudara bergembira. Kalau saudara dengar kabar anak saudara lulus dengan baik, saudara bergembira. Kalau saudara diangkat, dipromosikan dalam kedudukan saudara, dalam pekerjaan saudara, saudara bergembira. Gembira itu adalah sesuatu yang sifatnya dari luar dan ekspresi dari luar yang menggambarkan kegembiraan yang sifatnya, saudara, sementara. Sifatnya nggak lama, saudara. Saudara terima kenaikan gaji, mungkin saudara gembira 1 bulan, 2 bulan. Tapi setelah itu, ya saudara biasa saja, saudara. Saudara menantikan nanti tahun depan kenaikan gaji yang berikutnya. Baru saudara bisa bergembira lagi, saudara. Sedangkan sukacita itu adalah sesuatu yang sangat berbeda sekali. Sukacita dalam bahasa Yunaninya kara, itu adalah penyebab. Kalau gembira itu akibat, saudara. Tapi kalau sukacita itu adalah penyebab atau sumber dari kebahagiaan. Saya ulangi, sukacita itu adalah penyebab atau sumber dari kebahagiaan atau sumber dari kegembiraan. Jadi sukacita itu bukan berasal dari luar, tapi sukacita itu berasal dari dalam. Made in Jesus. Ya, kalau kita sering dengar made in Japan, made in China, made in Indonesia. Nah, ini sukacita adalah made in Jesus. Artinya berasal dari Yesus, saudara. Nah, karena berasal dari Yesus, sukacita ini bersifat permanen, bersifat tetap, tidak tergantung kepada situasi atau keadaan, saudara. Oleh karena itu, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22, saudara, tertulis bahwa sukacita ini adalah salah satu buah roh. Artinya sukacita ini tidak diproduksi dari kehidupan kita sendiri, tidak diusahakan dari diri kita sendiri, saudara. Tetapi buah roh itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sangat berbeda sekali, saya ulangi, berbeda sekali antara gembira dengan sukacita. Sukacita itu tetap di dalam hidup kita walaupun dunia saat ini sedang tergoncang, tetapi kita tetap bisa merasakan sukacita. Karena sukacita itu berasal dari dalam, berasal dari Roh Kudus, berasal dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu dalam Yohanes pasal yang ke-15, saudara, dituliskan Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita melekat kepada pokok anggur itu, saudara, maka aliran sukacita itu akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Jadikanlah Yesus sebagai pokok pujian kita, pokok sukacita kita. Sehingga setiap hari saya dan saudara bisa bersukacita. Walaupun begitu banyak kabar buruk yang terdengar di sekeliling kita. Nah, saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua, saudara perhatikan.
Siapakah yang menerima kabar sukacita itu, saudara? Bukan orang Farisi, bukan ahli Taurat. Tetapi di situ dituliskan, saudara, pada malam itu malaikat menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya kepada sekumpulan gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka, saudara. Penerima kabar sukacita itu adalah gembala-gembala. Saudara, secara internal, saudara, secara internal, gembala-gembala itu adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Orang upahan, saudara. Biasanya gembala-gembala ini bukan pemilik domba itu, saudara. Karena pemilik domba biasanya akan mengupah orang-orang yang mau menggembalakan domba-domba mereka. Karena pekerjaan gembala ini sangat tidak mudah dan saat itu pekerjaan yang tidak terhormat, saudara. Karena apa, saudara? Karena gembala ini harus menggembalakan domba-domba itu siang dan malam. Siang kena panas, malam kena dingin. Bahkan mereka harus rela mengorbankan nyawanya untuk menjaga domba-dombanya. Jadi kalau hari ini, saudara, mungkin gembala-gembala itu buruh harian lah, saudara. Supaya gampang diingat. Mungkin gembala-gembala itu seperti orang-orang yang bekerja dengan upah harian, saudara. Jadi mereka membanting tulang mereka, mereka bekerja siang malam untuk menjaga domba-dombanya. Karena apa, saudara? Kalau ada satu domba yang hilang, jangan main-main. Gembala itu harus menggantinya, saudara. Harus membayarnya. Jadi bayangkan kerja setengah mati, kalau ada binatang dia harus menghadapinya, saudara. Kalau hilang, domba-dombanya itu hilang, tersesat, dia harus mencari. Dan itu sebuah pekerjaan yang hina, sebuah pekerjaan yang melelahkan. Tapi mau tidak mau, saudara, gembala itu harus bekerja. Jadi secara internal, penerima kabar sukacita ini adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Secara eksternal, saudara, keadaan bangsa Israel pada saat itu, saudara, bukanlah negara yang bebas atau kerajaan yang bebas. Tapi kerajaan yang sedang di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Saya tidak akan panjang lebarkan, saudara tahulah kerajaan Romawi itu seperti apa. Bagaimana Yesus juga dihukum dengan begitu sadisnya pada saat dia dibawa ke Bukit Golgota. Hukuman yang mengerikan sekali, saudara. Ya, kita bisa identikan kerajaan Romawi adalah kerajaan yang sangat-sangat mengerikan sekali pada saat itu. Itu secara eksternal, keadaan eksternal. Tetapi secara internal, saudara. Secara kekekalan, luar biasa, surga dengan sengaja, saudara, mengirim malaikat-malaikat untuk menyampaikan kabar kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa itu kepada orang-orang sederhana, yaitu para gembala. Saudara. Tadi saya katakan, saudara, bayangkan kalau berita ini disampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tentunya responnya pasti akan sangat berbeda, tidak seperti para gembala yang tadi kita sudah baca, saudara. Responnya begitu mereka menerima kabar baik itu, mendengar kabar baik itu, saudara, mereka dikatakan dengan apa? Cepat-cepat, tidak berlambat-lambat, tidak mikir dulu benar nggak nih berita ini, nggak diskusi dulu, nggak meeting dulu, saudara. Tapi mereka responsif, mereka dengan cepat-cepat pergi untuk mendatangi tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Saudara, sukacita yang begitu besar yang dialami oleh para gembala, saudara. Mereka melihat bayi Yesus dan mereka begitu bersukacita, saudara. Mereka dikatakan pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Sukacita yang melimpah di dalam kehidupan mereka. Mereka bawa kembali, saudara, ke tempat mereka berada. Dan saya percaya mereka bawa berita itu juga ketika mungkin mereka pulang ke rumah mereka. Mereka bertemu dengan keluarga mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Saya yakin sekali, saudara, karena ada sukacita yang ada di dalam hati para gembala ini. Dia akan ceritakan kepada semua orang bahwa mereka telah melihat malaikat menyampaikan kabar sukacita yang begitu besar, kabar keselamatan bagi seluruh bangsa. Tapi itu dimulai dari gembala-gembala yang melihat secara langsung bayi Yesus.
Saudara, saya percaya sukacita itu mulai menyebar dari gembala kepada rumah tangga, kepada masyarakat pada saat itu. Saudara, saya teringat di dalam kehidupan saya, saudara, saya tahun 82 mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya sangat bersukacita pada saat itu. Pada saat itu saya baru kuliah di tingkat 1 di Fakultas Ekonomi Atmajaya, saudara. Dan sejak saat itu sukacita itu meluap. Dulu saya mencari sukacita dari tempat yang lain. Saudara pernah dengar beberapa waktu yang lalu dari khotbah saya, saudara, tentang perempuan Samaria. Dulu saya mencari sukacita dari tempat-tempat yang lain. Tetapi tahun 82 bulan November saya mendapatkan sukacita yang besar itu. Bagaimana Yesus Juru Selamat itu menjadi Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan bersyukurnya, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sukacita itu tidak hanya menetap dalam diri saya, tidak hanya memuaskan diri saya, tetapi mulai saya bagikan kepada orang-orang yang lain. Dan yang pertama-tama tentunya, saudara, adalah keluarga saya. Saya ingat sekali, saudara, papi saya pada waktu itu sudah mulai dipulihkan ekonominya. Memang tidak seperti semula. Dia berjualan di sebuah pasar yang tidak terlalu besar, saudara. Tapi dia mulai menjalani kehidupannya kembali sebagai pedagang kecil. Dulu pedagang besar, sekarang pedagang kecil. Tapi dia tetap setia dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya, saudara. Dan ketika saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu itu saya mulai beribadah di MDC Jakarta tahun 1989. Waktu itu namanya masih Fajar Kemuliaan, saudara. Dan papi mami saya, saudara, mulai tertarik untuk mengikuti ibadah di MDC Jakarta. Saya ingat sekali, saudara, papi saya waktu itu masih berdagang. Dan khususnya hari Minggu itu adalah hari yang khusus tentunya buat para pedagang, saudara, karena hari Minggu biasanya lebih ramai dari hari-hari yang lainnya. Tapi karena dia ingin, saudara, mencoba ibadah di MDC Jakarta, saudara, dia mulai ikut ibadah hari Minggu, saudara. Dan tahukah, saudara, setelah dia mengikuti 1 kali ibadah MDC Jakarta pada hari Minggu, saudara, selanjutnya, hari-hari selanjutnya, hari Minggu dia putuskan untuk tidak membuka usahanya. Tidak membuka tokonya, saudara. Walaupun dia tahu hari Minggu adalah hari yang ramai, biasanya orang banyak belanja, saudara. Tetapi dia katakan hari Minggu, hari ibadah, itu adalah hari yang penuh dengan sukacita. Di mana dia katakan, aduh senang sekali ya hari Minggu, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh para gembala tadi ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus, melihat wajah Yesus, bayi Yesus, mereka pulang dengan memuji dan memuliakan Allah. Itulah yang dialami oleh papi saya almarhum, saudara. Saya tidak pernah lupa, saudara. Setiap hari Minggu adalah hari yang istimewa buat papi saya untuk ke gereja, untuk beribadah, bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan tidak sampai di situ, saudara, sukacita itu terus menyebar sampai seluruh keluarga saya, saudara, menjadi orang-orang yang lahir baru, yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kesaksian lagi yang sangat terkesan buat saya, yaitu kakak saya perempuan yang paling besar, saudara. Sudah lama dia tinggal di Amerika bersama dengan suaminya. Dan pada zaman itu belum ada handphone, belum pakai handphone, saudara. Internet juga belum menjadi sebuah alat komunikasi yang biasa. Jadi waktu itu pakai surat, biasa memakai surat. Dan kakak saya perempuan ini, saudara, rajin sekali mengirimkan surat buat saya, saudara. Dia tiap bulan mengirimkan surat, memberikan kabar apa yang dialami di Amerika bersama dengan suaminya. Namun satu kali waktu saya membaca suratnya, saya begitu terkejut dan penuh dengan rasa haru dan sukacita. Karena saya juga berdoa, saudara, untuk semua keluarga saya. Kakak saya ada 4, adik saya ada 1. Saya berdoa supaya seisi keluarga saya percaya kepada Yesus. Mereka memang orang Kristen.
Tapi masih banyak yang belum mengerti apa artinya lahir baru, saudara. Pada waktu saya membaca suratnya, di satu suratnya itu saudara yang sangat saya ingat sampai hari ini, kakak saya yang paling besar itu, yang tinggal di Amerika, dia menulis sebuah kalimat. Dia katakan, satu kali Cici lihat ada sebuah program televisi di Amerika yang disiarkan oleh gereja Crystal Cathedral. Seorang hamba Tuhan yang terkenal pada zamannya Robert Schuller, menyampaikan renungan, menyampaikan firman Tuhan, saudara. Dan ketika Cici melihat tayangan itu, renungan atau khotbah dari Robert Schuller itu, tanpa terasa dia katakan air mata Cici menitik. Dan dia mulai menangis. Dia mulai meresponi, saudara. Kabar baik, kabar sukacita, firman Tuhan yang disampaikan oleh Robert Schuller. Sebelumnya Cici saya sudah aktif, saudara, waktu di Indonesia. Dia aktif di dalam choir, di gerejanya bersama dengan suaminya, bahkan mertuanya adalah seorang majelis, saudara. Tapi pada saat saya membaca surat itu, saya begitu terharu. Saya sampai menitikkan air mata. Saya melihat luar biasa firman Tuhan digenapi. Satu orang percaya, satu orang bertobat. Maka seisi keluarga juga bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dikatakan di surat itu dia menerima altar call, tantangan yang disampaikan oleh Robert Schuller dalam tayangan TV tersebut. Dia berdoa, dia mengikuti doa dari hamba Tuhan ini untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Wow, saudara, itu surat yang sangat membuat saya bersuka cita sekali. Karena rupanya sukacita yang saya terima itu mulai menyebar ke seluruh keluarga inti saya. Termasuk adik saya yang di Australia pada hari ini di Sydney, saudara. Dulu dia nggak mau ikut DK, nggak mau ikut dasar kekristenan. Masih merokok, saudara. Saya nggak bisa buat apa-apa, saya nggak bisa paksa. Saya hanya bisa berdoa. Dan puji Tuhan, beberapa saat kemudian adik saya, beberapa jemaat mungkin kenal adik saya Dani Suwardi yang sekarang tinggal di Sydney, saudara. Dia akhirnya melepaskan rokoknya dan mengikuti kelas DK sampai selesai HB dan mulai melayani bersama dengan istrinya. Dan sekarang adik saya tergabung di sebuah gereja di Sydney dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Saudara, bagaimana sukacita itu dapat kita terima? Sama seperti gembala-gembala itu mengalami sukacita ketika mereka melihat bayi Yesus. Masalahnya, saudara, gembala-gembala itu melihat secara langsung bayi Yesus. Gembala itu melihat bagaimana malaikat menampakkan diri kepada mereka dan menyampaikan kabar kesukaan besar itu. Saya akan bacakan bagian yang terakhir dari firman Tuhan pada hari ini. 1 Petrus 1 ayat 8 sampai ayat 9. Saya akan sampaikan bagian yang terakhir. Saudara, bagaimana kita menerima sukacita itu? Ada 3 langkah untuk menerima sukacita itu. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 8 sampai ayat yang 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, ada 3 langkah untuk menerima sukacita yang sama seperti yang dialami oleh para gembala. Yang pertama adalah percaya walaupun tidak melihat. Saudara, orang melihat dan percaya itu biasa, saudara. Tapi yang dituntut pada hari ini, saudara, bagi setiap kita adalah iman yang berkata, saya percaya walaupun saya tidak melihat. Ini yang perlu kita miliki. Iman seperti itu yang kita miliki. Kalau saudara dan saya ingin mengalami sukacita yang besar itu, saudara. Yang kedua adalah mengasihi walaupun saudara belum melihat. Saudara mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saudara mungkin belum melihat
Atau pasti saudara belum melihat seperti gembala-gembala melihat secara langsung bayi Yesus. Namun secara iman, mata rohani, kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melihat kesetiaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itulah langkah yang kedua, saudara, membuat kita bisa bersuka cita dan menerima kabar baik itu di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bersyukur untuk keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Alkitab katakan tadi di dalam ayat yang ke-9 dari 1 Petrus 1, kamu telah mencapai tujuan imanmu. Yaitu apa saudara? Keselamatan jiwamu. Jadi saudara, kita telah mencapai tujuan iman kita. Walaupun kita masih di dunia ini, kita sudah menerima kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Kita bisa mengalami damai sejahtera, kita bisa mengalami sukacita yang dari Tuhan. Kita nggak perlu tunggu sampai di surga nanti, saudara. Sekarang ini kita telah sampai kepada tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Jaminannya pasti, saudara. Hari ini kalau kita mendengar kabar sukacita ini, hari ini kalau kita seperti gembala-gembala dengan responsif, menerima, percaya kabar sukacita itu, kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, mari kita rayakan bulan Desember ini sebagai perayaan sukacita dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menerima sukacita itu, terima kabar sukacita itu hari ini. Kalau saudara yang sudah menerima kabar sukacita itu, jangan egois, bagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang lain. Mungkin ada keluarga saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak apa-apa saudara, doakan. Dan jadilah kitab kehidupan yang terbuka untuk dilihat oleh semua orang, supaya mereka melihat Yesus di dalam kehidupan saudara. Kabarkan sukacita itu, beritakan kabar sukacita itu, hidupkan kabar sukacita itu dalam kehidupan saudara, supaya firman Tuhan tergenapi. Bukan saudara saja yang selamat, tetapi seisi keluarga saudara akan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa pada hari ini untuk setiap orang yang mendengarkan kabar baik, kabar kesukaan besar yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua melalui Injil, melalui firman Tuhan, khotbah hari ini. Hamba berdoa kalau ada Bapak Ibu Saudara-saudari kami yang belum mengalami sukacita itu, bukalah hati saudara. Dengarkanlah kabar sukacita yang telah saya sampaikan pada hari ini, bahwa telah lahir Yesus Tuhan, Kristus, Juru Selamat dunia ini. Dan mulailah dari diri saudara, hati saudara untuk membuka hidupmu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukalah hatimu, minta ampun sama dia, dan undang dia masuk ke dalam hatimu. Dan saya percaya kerajaan Allah, sukacita dari Tuhan akan masuk ke dalam hidupmu, kau akan berubah. Dan bagi saudara yang sudah menerima sukacita itu, jangan egois. Pada bulan yang indah ini, pada bulan Desember, perayaan sukacita ini, bagikan sukacita itu kepada orang-orang lain yang belum mengenal Yesus. Undang mereka untuk mengikuti kelompok-kelompok kesan saudara supaya mereka mendengarkan kabar sukacita. Juru Selamat Yesus telah lahir di dunia ini. Saudara pakai hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan seperti para gembala. Mereka pulang dengan sukacita sambil memuliakan Tuhan. Saya berdoa biar di penghujung tahun 2020 ini, pada bulan Desember ini, ada kabar sukacita yang terus kita dengar, yang terus kita bagikan kepada banyak orang, sehingga satu demi satu keluarga kita akan percaya kepada Yesus. Satu demi satu teman kita akan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, biar hidup mereka menjadi hidup yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Setiap kita telah diberkati oleh Tuhan melalui pujian
dan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, jadilah pembawa sukacita dimanapun kita berada. Kini saatnya kita akan berikan persembahan yang dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk persembahan, kemudian saya akan berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah buat yang terbaik bagi kami. Kami mengucap syukur kalau kami dengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sudah berbicara kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk puji-pujian yang dapat kami naikkan. Tuhan, Engkau hadir di dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba memberkati jemaat Tuhan yang memberi persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan yang diberikan ini. Biar Tuhan pakai setiap persembahan ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hamba minta Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Apapun yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami ini, kami mohon perlindungan Tuhan, keamanan dari Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat MDC khususnya. Tuhan memberkati apapun keberadaan jemaat kami. Apakah sakit, Tuhan sembuhkan. Apakah mereka dalam kesusahan, Tuhan tolong. Dan terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sangat terbukti di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti menolong kami. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang tidak pernah berhenti menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.